Hello everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Lo rese kalau lagi lapar? Siapa di sini yang rese, bad mood kalau tiba-tiba lapar datang? Itu gue banget pastinya. Terus pas cek dapur ternyata belum masak. Aduh, tambah bete banget deh. Jadi laparnya tuh lapar banget. Tapi bayangin deh, gimana kalau ada tempat makan yang menyediakan berbagai macam pilihan makanan, lauk yang kamu inginkan. Dan porsinya banyak, terus murah lagi. Wah, itu pasti bakal enak banget deh. Tapi nggak usah dibayangin, karena tempat seperti itu ada kok. Namanya warteg. Kali ini aku mau bahas salah satu brand warteg yang terkenal. Hah? Brand warteg? Iya, jadi warteg itu ada brandnya juga loh. Buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip ya videonya. Stay tune! Warung Tegal. Diperkirakan pembangunannya berbarengan dengan infrastruktur ibu kota Indonesia yang berjalan pesat setelah 20 tahun kemerdekaan Indonesia. Banyaknya proyek itu mengundang banyak orang dari perkampungan untuk merantau ke ibu kota, seperti pekerja kuli bangunan. Seperti yang kita tahu, pekerjaan kuli bangunan itu sangat menguras fisik. Bahkan ada beberapa dari mereka pun terlalu kelelahan untuk mencari makanan di luar lokasi proyek. Untuk para kuli bangunan yang membawa keluarganya sih enak, bakal dibekalin makanan gitu. Tapi gimana nasib para kuli bangunan lainnya yang hanya merantau seorang diri? Akhirnya beberapa istri dari kuli bangunan tersebut, mereka memutuskan untuk berjualan nasi ponggol di lokasi proyek. Simple, isinya nasi putih pakai sambal tempe dan tahu, lalu dibungkus pakai daun pisang. Kuliner khas Tegal ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah, namun tetap lezat dan mengenyangkan. Sejak saat itu, nasi ponggol jadi idaman para kuli bangunan. Seiring dengan kepopulerannya ini, dari sebungkus nasi ponggol dibangunlah beberapa warung kecil. Pilihan lauknya pun mulai bertambah. Dari lokasi proyek, warteg-warteg baru pun akhirnya mulai banyak bermunculan. Ramai dan terkenalnya warteg di para kalangan kuli bangunan membuat warung makan ini dianggap kurang bersih atau kumuh oleh masyarakat. Walaupun ada lokasi warteg kini yang tidak dekat dengan proyek, namun stigma masyarakat tetap aja menganggap bahwa warteg ini kurang bersih dan mereka sungkan untuk makan ke sana. Terus kok sekarang warteg bisa diterima ya oleh kalangan masyarakat luas? Bahkan pekerja kantoran udah gak sungkan lagi untuk makan di warteg. Sekarang itu jadi prioritas pertama yang akan dicari oleh pekerja mau kantoran, kuli bangunan, apapun itu untuk makan di warteg. Karena selain murah, pilihan lauknya banyak dan pastinya sangat mengenyangkan. Teman-teman tahu nggak warteg Karisma Bahari? Yap, kalau melihat ada warteg yang sangat bersih, lalu penerangannya sangat terang seperti kayak di supermarket gitu, itulah warteg Karisma Bahari. Menurut livepol.co.id, Karisma Bahari merupakan pelopor warteg bersih. Kok bisa ya? Oke, kumpul-kumpul. Jadi gini ceritanya. Pak Sayudi, pria kelahiran Tegal tahun 1973 inilah pendiri warteg Karisma Bahari. Lahir dari ayah dan ibu petani membuat dirinya harus membantu keluarga dalam mengurus sawah. Namun layaknya seorang anak kecil, Pak Sayudi pun lebih senang bermain. Suatu hari dia melihat teman sebayanya bisa membeli barang yang dia inginkan dengan begitu mudahnya. Tapi kalau Pak Sayudi menginginkan sesuatu harus bekerja dulu di sawah. Namun itu belum tentu juga bisa langsung dibelikan. Puncaknya saat lulus SD, Pak Sayudi tidak melanjutkan pendidikannya karena dia ingin bekerja agar bisa mencari uang sendiri dan bisa beli barang yang diinginkan sendiri. Di tahun 1990-an, Pak Sayudi pun pergi merantau ke Jakarta mengikuti sang kakak yang sudah duluan merantau. Di Jakarta, Pak Sayudi berjualan asongan dengan gerobak di Terminal Pulau Gadung. Berjualan di terpa terik matahari, kehujanan, dan tak kadang kejar-kejaran dengan Satpol PP. Hidup di Jakarta memang sekeras itu. Suatu hari Pak Sayudi pun menikah dengan istrinya Ibu Khotimah. Karena kehidupan mereka cukup sulit, Ibu Khotimah pun berinisiatif dan berkeinginan kuat untuk mengubah nasib mereka.
Karena dia pandai memasak, maka Bu Khotimah pun mendorong Pak Sayudi untuk mulai membuka bisnis warteg. Bermodal pinjaman dari mertua, akhirnya mereka pun membuka wartegnya di Cilandak dengan nama modal mertua. Sayangnya bisnis wartegnya ini tidak berjalan mulus dan akhirnya bangkrut. Akhirnya Pak Sayudi pun kembali berdagangan asongan demi memenuhi kebutuhan anak-anak dan istrinya. Tahun 1997, krisis moneter menerpa Indonesia, membuat dagangannya sepi, tapi salah satu temannya tiba-tiba menawari untuk bermitra membuka kembali warteg. Enggak membangun dari awal, melainkan mengambil alih warteg orang lain yang sudah mau bangkrut. Merasa tabungannya cukup, Pak Sayudi pun sepakat. Tapi ternyata warteg tersebut dalam rencana akan digusur. Pak Sayudi pun bingung dan merasa kesal karena telah tertipu oleh temannya. Gak lama setelah itu, kerusuhan pun terjadi di Jakarta karena demo reformasi. Banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi ternyata untuk Pak Sayudi ada hikmah di balik itu. Karena terjadinya kerusuhan tersebut membuat wartegnya tidak jadi digusur dan akhirnya dia bisa berjualan kembali. Setelah melanjutkan warteg orang lain, akhirnya dia pun berhasil mengumpulkan modal. Pak Sayudi pun memberanikan diri untuk membuka wartegnya sendiri. Ia pun mulai mencari-cari lokasi atau rumah kecil yang bisa dia sewa untuk membuka wartegnya sendiri. Tapi ternyata dia selalu mendapatkan penolakan. Kenapa ya? Karena menurut mereka, aduh jangan deh, nanti bisa jadi kotor, jadi kumuh, dan alasan-alasan yang lainnya. Karena kejadian tersebut membuat Pak Sayudi pun termotivasi untuk membuat warteg yang bersih dan nyaman pastinya. Setelah mendapatkan banyak penolakan, akhirnya Pak Sayudi pun mendapatkan tempat dan dia bangun warteg yang diberi nama Karisma Bahari. Dengan tekad yang kuat, walaupun modal yang terbatas, sedikit demi sedikit Pak Sayudi berusaha mencapai tujuannya. Pertama, ia membangun dengan bermodalkan triplek. Ada keuntungan lebih, ia renov menjadi tembok. Ada keuntungan lebih lagi, ia mulai memasang keramik bahkan hingga ke dinding-dinding. Hingga akhirnya terwujudlah warteg Karisma Bahari yang bersih dan nyaman seperti sekarang. Wartegnya pun mulai ramai pengunjung dan Pak Sayudi pun mulai kewalahan. Satu persatu kerabatnya dari Tegal pun diajak untuk bekerja di wartegnya. Setelah beberapa tahun ikut dengan Pak Sayudi, kerabatnya ini timbul keinginan untuk membuka wartegnya sendiri. Tapi sayangnya dia kekurangan modal. Pak Sayudi paham banget gimana rasanya ketika ingin berbisnis tapi susah cari modal. Melihat hal ini, Pak Sayudi pun berinisiatif untuk menawarkan pinjaman modal tanpa bunga, tanpa batasan waktu. Artinya kerabatnya ini bebas mau bayar hingga kapan saja dan cicilannya disesuaikan dengan kemampuan. Sistemnya bagi hasil. Pak Sayudi yang membangunkan wartegnya untuk dia, maka hitungannya misalkan biayanya 30 juta per 1 tahun. Berarti kan per bulannya 2,5 juta. Dari hasil penjualan setelah dipotong sewa toko atau kios dan gaji karyawan, maka misalkan bersihnya sekitar 10 juta per bulan. Jadi bagi hasilnya 50% buat pengelola dan 50% untuk Pak Sayudi. Sistem ini ternyata sukses dan banyak dari rekan kerja serta kerabatnya yang berhasil mengelola wartegnya Pak Sayudi. Dengan semakin menjamur dan sukses pada rekan kerjanya, membuat banyak masyarakat yang bukan berasal dari Tegal pun tertarik untuk membuka warteg yang serupa. Dari sinilah Pak Sayudi melepas sistem bagi hasil dan menerapkan sistem franchise. Syaratnya bagi orang yang ingin membuka warteg Karisma Bahari hanya perlu menyiapkan modal mulai dari 130 juta dan mencari lahan untuk disewa. Dari uang tersebut Pak Sayudi akan membuat warteg yang nyaman dan bersih khas Karisma Bahari, serta mendapatkan 3 orang karyawan dan 2 orang pengelola yang merupakan orang kepercayaan dan sudah berpengalaman dalam mengelola warteg. Jadi nggak perlu khawatir, siapapun yang memiliki modal dan berkeinginan kuat bisa kok buka warteg Karisma Bahari. Berkat sistem franchise ini, sekarang Karisma Bahari telah memiliki 800 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Meski ada ratusan cabang, Pak Sayudi membeberkan bahwa hanya 10 warteg yang ia kelola sepenuhnya sendiri. Keuntungan bersih warteg sekitar 10-15 juta per bulannya. Jika dikalikan 10 warteg, maka Pak Sayudi bisa mengantongi sekitar 100-150 juta per bulannya.
Mungkin jika dibandingkan dengan cerita-cerita pendiri brand-brand sukses lainnya, pendapatan Pak Sayudi ini lumayan agak kecil. Tapi coba deh kita pikirkan dari segi lainnya. Dari 800 cabang tersebut, berapa banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan, berapa banyak orang yang terbantu dengan makanan-makanannya yang bervariasi seperti anak kosan, ojol, pedagang keliling, kuli bangunan yang terbantu dengan adanya warteg tersebut. Mereka bisa mengisi perut dengan kenyang tapi juga nyaman. Bahkan Pak Sayudi pun sekarang membuka variasi baru, yaitu subsidi bahari. Sebenarnya Pak Sayudi terinspirasi dari program pemerintah, yaitu subsidi BBM. Seperti namanya, di warteg ini ada beberapa menu yang disubsidi sehingga harganya pun lebih murah. Salah satunya telur dan es teh manis. Kalau di Karisma Bahari, telur itu 4.000 dan es teh manis itu 4.000. Sedangkan di subsidi Bahari menawarkan harga 2.000 saja. Ini berlaku untuk semua orang yang mampir. Dari Karisma Bahari kita bisa belajar bahwa siapapun bisa sukses, tak hanya yang berpendidikan tinggi atau yang terlahir dari orang kaya. Namun yang perlu diingat, kerja keras saja tidak cukup, harus kerja cerdas juga. Inspiratif banget ya kisahnya Pak Sayudi. Pencapaiannya ini pun membuat dirinya banyak diundang ke berbagai program televisi. Salah satunya Hitam Putih, dan juga pernah diundang oleh Bapak Presiden Jokowi di sebuah acara dengan tema ekonomi digital. Pak Sayudi diundang karena di wartegnya telah menerapkan pembayaran secara digital. Saat itu ada 11 orang yang diundang, dan hanya Pak Sayudi saja yang lulusan dari SD. Bahkan Pak Jokowi pun amazed dengan Pak Sayudi karena dia bisa mengembangkan usahanya hingga sebesar ini. Wow, kita bangga banget pastinya. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, mau aku bahas brand-brand apa lagi nih. Tolong di subscribe, like, and share biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Kalau gitu aku pamit dulu. See you on my next video. Share positive vibes. Bye!